senantiasa ingat kepada Allah itu, nanti hubungannya, nanti munasabah ayatnya ke sini Bu. Ke Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, Ibu bisa buka di ayat yang ke-28. Jadi menjadi sebab hati menjadi tenang itu karena banyak mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, ini sedikit tambahan saja. Ya, yang namanya khusyuk tadi adalah sesuatu yang kita kerjakan yang nanti akan menjadi sebab tenangnya hati atau tenangnya jiwa. Quran surat Ar-Ra'd yang surat yang ke, nggak kelihatan ya Bu ya? Kejauhan. 13 surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini apa? Ibaratnya efek kalau seandainya hati kita tunduk kepada Allah dengan benar. Hati yang khusyuk, Allah akan berikan yang namanya ketenangan jiwa. Ya. Coba Ibu lihat, baca juga nggak apa-apa, salah nih. Silahkan. Ini jadi piring nih. Jadi piring. Sebelah kiri. Surat Ar-Ra'd sebelah kiri. Bagian bawah. Surat Ar-Ra'd ayat 28 itu sebelah kiri bagian bawah. Kalau Quran pojok, kalau yang dipegang Bu Alina bukan Quran pojok ya? Jadi susah nandainnya. Ini juga sama Bu. Kalau Quran ini susah nandainnya. Tapi kalau memang yang dipegang itu terus, nanti lama-lama juga paham letaknya ayat ini di sini paham. Karena dari awal saya belajar Al-Quran ini pakainya pedomannya Quran pojok kan gitu. Jadi yang atas itu ayat berapa, surat berapa, yang bawah sini ayat berapa, surat berapa, gampang dihafal gitu ya. Benar nggak Bu? Quran itu surat Ar-Ra'd 13 ayat 28, letaknya di bawah. Ya kan? Di paling bawah. Yaitu orang-orang yang karena dan hanya dengan mengingat Allah. Jadi kalau banyak mengingat Allah seperti halnya tadi di Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-16, efeknya ini. Jadi khusyuk itu mendatangkan tentramnya hati. Berarti kalau Ibu ibadah hati kok belum tentram, berarti belum. Aduh, susahnya gerambiang kemana-mana. Emang yang ngomong udah khusyuk belum? Si yang ngomong juga belum bisa khusyuk. Ya kan, khusyuk itu harus diupayakan. Sholat subuh belum bisa khusyuk, coba sholat duhur lebih khusyuk. Duhur belum bisa asar belum bisa maghrib belum bisa isya. Belum bisa lagi coba bangun malam untuk sholat di mana semua tidur, semua tenang. Menghadirkan Allah dalam hati kita mungkin lebih bisa dalam kondisi itu. Jadi khusyuk itu bukan sesuatu hadiah, tapi sesuatu yang kita upayakan. Dan jangan berharap khusyuk itu bisa datang hanya sekali dua kali coba. Itu sesuatu harus diupayakan, diperjuangkan terus menerus, ya kan? Dan harus diniatin ya, aku pengen sholat khusyuk. Maka siapin, kalau kemarin saya bilang, kalau pengen sholatnya khusyuk, siapin. Rakaat pertama habis Al-Fatihah aku bacanya ini. Rakaat kedua habis Al-Fatihah aku bacanya ini. Jadi udah ada planning. Nanti pun kalau Ibu lupa, rakaat berapa nih? Lah tadi baca apa? Jadi khusyuk itu harus direncanakan. Khusyuk itu harus diniatkan. Karena kalau nggak begitu tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang beriman. Dan beruntung orang yang beriman, siapa mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti kalau kita belum bisa khusyuk, belum termasuk orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman berarti syarat pertama masuk surga hilang. Masuk surga syaratnya cuma dua kok, iman dan amal. Lah imannya nggak termasuk kumaha, mau amal soleh sebanyak apapun ya nggak akan masuk. Berarti sesuatu ya khusyuk tadi harus diupayakan. Kayak tadi niat juga harus diluruskan, karena kadang-kadang kita niatnya sudah bersih, giliran ada sesuatu kan gini. Contoh, ya, kita sudah bantu orang secara ya kayak kemarin saya sampaikan, sudah bantu orang mah ikhlasnya. Giliran nanti pada saat waktunya kita butuh, kita juga pengen dibantu, orang yang kita bantu dulu kita pahami dia bisa bantu tapi mengabaikan kita.
Nanti ada muncul di sini ngapain? Dulu ya, kalau nggak aku yang bantu, nah, Bu, dulunya ikhlas. Nah, itulah, ya kan. Nah, makanya yang namanya niat yang lurus juga harus diupayakan, harus dijaga, harus diperjuangkan, kayak khusyuk. Ya kan. Nah, sekarang motivasi ibadah yang ketiga adalah sabar. Motivasi ibadah yang ketiga haruslah sabar. Ibadah itu harus niatnya lurus, harus ada khusyuk. Yang ketiga sabar. Sabar. Sabar itu gampang diomongin, susah dikerjakan. Ya Bu, sabar ya. Belum tentu kalau kita dapat ujian yang begitu kita bisa. Ya. Sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Ya, sabar yang dimaksud adalah kalau orang bilang sabar, Bu, soal sabar itu diam, berhenti, nerimo, nggak melakukan apa-apa. Sabar itu dalam makna yang lebih dalam pemahaman ibadah. Sabar itu adalah mengikuti wahyu. Ya. Dalam artian apa? Sabar dalam mengikuti wahyu. Kita pahami perintah Allah itu dalam beberapa hal bukan perintah yang gampang dikerjakan. Bukan perintah yang secara manusiawi untuk kita ikuti. Ya, kadang-kadang untuk mengikuti atau menetapi wahyu, kita suka bertentangan dengan hati nurani. Contoh, datang waktu kajian, bermajlis, kepentingan dunia kita menyertai, kadang-kadang kan ada pertentangannya. Perintah ngaji teh wajib, tapi untuk mencari rezeki juga, ya kan, dagangan teh lagi laris-larisnya. Kalau tak tinggal ngaji 2-3 jam, nanti pelangganku hilang. Berarti dibutuhin apa, Bu? Sabar. Ini perintahnya yang wajib mana? Dua-duanya wajib loh. Ya kan, berusaha untuk mencari maisha atau mata pencaharian, untuk mencukupi kebutuhan, ya, mencukupi kebutuhan, dan juga menetapi hukumnya Allah. Tapi kalau bertentangan seperti ini, dahulukan Allah, maka Allah akan mengurus kita. Cuma berapa banyak orang yang punya keyakinan begitu? Aku ngurusin urusannya Allah, nanti Allah akan ngurusin saya. Ya kan? Giliran nggak diurusin, kecewa. Ya aku udah menting-mentingin, ternyata yang datang kepadaku rezekinya cuma segini. Ya. Maka butuh banyak sabar dalam mengikuti wahyu. Mengikuti wahyu itu butuh kesabaran, dalam artian kadang sesuatu yang kita lihat ini tidak ada manfaatnya untuk kita, tapi karena ini perintahnya Allah, maka kerjakan saja. Ya. Maka harus kuatin kesabaran. Maka di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan, apa kalian mengira, ya kan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bakal masuk surga sebelum jelas bagi Allah siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Ya. Jadi sabar itu apa? Mengikuti wahyu. Berarti kalau mengikuti wahyu bukan diam, tapi bergerak dalam ketaatan. Bergerak untuk taat kepada Allah. Kayak dakwah. Ya, kemarin kita sempat bahas fikih dakwah ya. Kalau dakwah niatnya untuk mencari dunia, maka berhenti dakwah. Kalau dakwah niatnya untuk mencari kedudukan, maka akan capek, akan berhenti. Ya. Maka karena kita taat kepada Allah, karena kita dakwah, karena mengikuti perintahnya, ya jamin apa-apa kerjakan. Walaupun di lapangan kadang ketemu banyak kekecewaan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kan? Ya. Apa? Oh, jajan, ya kan? Ya. Kita akan lihat ayatnya. Qurannya surat Yunus. Ya. Quran surat yang ke-10 ayat 109. Quran surat yang ke-10 ayat 109. Ibu, banyak ayat-ayat
tentang sabar itu ada di ayat terakhir atau penutup surat. Nah, bisa lihat Quran surat Yunus 109 ini terakhir. Lagi Quran surat Ali Imran ayat terakhirnya ayat yang berapa? 200, itu juga tentang sabar. Quran surat Al-Ahqaf surat yang ke-6 46 ayat terakhirnya yang berapa? 35. Jadi urusan sabar teh banyak sekali ada dicantumkan oleh Allah di ayat terakhir di surat Yunus, surat Ali Imran, surat Al-Ahqaf. Bener nggak? Kenapa penutup? Nah, nggak akan ada gunanya Bu ibadah yang kita kerjakan kecuali ada sabar di situ. Ya, silakan di surat Yunus, surat Ali Imran, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Adalah hakim yang terbaik. Perintahnya apa Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattabi ma yuha ilaika. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti apa? Suruh ngikutin apa Bu? Wahyu. Suruh mengikuti wahyu. Suruh ngikutin Al-Quran. Suruh ngikutin Al-Quran. Wasbir, dan bersabarlah dalam mengikuti itu, karena akan kita temui banyak sekali perintah yang susah untuk kita ikuti. Apalagi emak-emak, ibu-ibu ayah saya ketemu ayat poligami mah pengennya nggak denger. Iya kan? Cuma suruh sabar mengikuti, ya kan? Setidaknya kalau kita tidak bisa mengerjakan, mengimani ayat itu ada, Rasulullah nyontohin. Tapi kalau kita tidak mengambil cara ibadah itu, maka bersabar gitu loh Bu, ya enggak? Jangan menghujat, wah ini syariat nggak bener nih, bukan. Syariat Allah mah bener semua. Kita aja yang kadang-kadang belum mampu untuk mengikutinya. Ya tadi wasbir hatta yahkum Allah, sampai Allah menetapkan hukumnya. Ya, wa huwa khairul hakimin, dan Allah adalah sebaik-baik hakim. Ini sabar menurut Quran surat Yunus ayat terakhir. Sekarang Quran surat Ali Imran ayat yang ke-200. Ayat terakhir juga, sebelah kiri paling bawah. Ya, enggak, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah Kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, berarti kalau sabar dalam konteks ayat ini apa yang dimaksud sabar? Sabar, wasbir, ya, dan bersabarlah kamu. Sabar dalam bentuk apa kalau Allah sampaikan di ayat ini? Yaitu sabar untuk bahasanya di sini warabitu, dan bersiap-siaplah. Berarti apa? Bergerak Bu. Kalau memang sabar dalam bentuk ketaatan kepada Allah nih, bergerak untuk taat kepada Allah, mempersiapkan diri. Kalau kita pengen kita Islamnya benar, ya siapkan diri dengan cari ilmunya. Kalau kita pengen anak-anak kita soleh dan solehah, nantinya pada saat kita tua mampu mengurus kita, setelah kita mati mampu mendoakan kita, ya kan? Maka didik anak-anak dengan benar, itu sabar. Ya, maka sabar itu sesuatu yang harus kita tunggu hasilnya. Tidak ada sesuatu yang instan dalam urusan sabar. Urusan mendidik anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang, itu proses. Maka nggak bisa seperti halnya ibu makan es krim langsung kerasa dingin, tidak seperti halnya ibu makan cabai langsung kerasa pedas. Mendidik anak dan sabar dalam melakukan pendidikan itu ada sesuatu yang kita harus tunggu. Bukan tunggu anak kita gede, tapi kita tunggu anak kita gede, tapi dengan menyertakan ilmu-ilmu yang sesuai untuk mereka miliki.
yang nantinya ilmu ini akan kepake pada saat mereka besar. Maka suruh ngapain, Bu? Bersabarlah kamu dan kuatkanlah senantiasa kesabaranmu dan senantiasa untuk bersiap-siap di perbatasan negerimu. Dalam bahasa ada persiapan untuk apa? Persiapan untuk mempertahankan diri. Maka bekali anak dengan ilmu yang mumpuni, entah ilmu agamanya itu yang paling penting, entah ilmu untuk bertahan hidup, dikasih keterampilan dan yang lainnya kan gitu. Maka di sini Allah menyampaikan ada beberapa lewat Rasulullah ada beberapa cara mendidik, khususnya untuk hal olahraga. Didiklah anakmu untuk berenang, berkuda dan memanah. Ini untuk persiapan. Maka sabar itu adalah mempersiapkan diri untuk nantinya kita akan dimintai oleh Allah dalam urusan jihad kita, entah jihad dalam urusan agama atau jihad dalam urusan yang lainnya. Ya. Nah, bersabar seperti apa? Nah, sabar ini sudah dibuktikan oleh orang-orang unggul terdahulu. Maka di Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35 ayat terakhir lagi, ya kan? Kita disuruh bersabar mengikuti orang-orang yang sabar dahulu. Siapa? Para Rasul ulul azmi. Letaknya sama. Di Quran sebelah kiri paling bawah. Surat Al-Ahqaf. Maka bersabarlah engkau Muhammad, bagaimana bersabar Rasul-Rasul yang memiliki kekuatan hati, dan janganlah engkau meminta azab Itu disegerakan. segerakan untuk mereka pada hari kiamat, melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah tinggal Di dunia di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, ya, tidak taat kepada Allah. kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Kama seperti Sobara ulul azmi minar rasul, sabarnya para rasul ulul azmi. Siapa rasul ulul azmi? Nabi Muhammad. Yang terakhir, yang pertama Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Mim. Nanti ayat ini bisa rasul ulul azmi itu nanti bisa dilihat di Quran surat Asy-Syura ayat 13. Ya. Disebutkan jelas di situ Rasul ulul azmi siapa saja, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Berarti contoh 5 orang Rasul ulul azmi inilah yang patut kita contoh dalam urusan kesabaran. Baik sabar dalam mengikuti wahyu atau sabar dalam mempersiapkan diri untuk taat kepada Allah. Ya. Maka nanti kalau sabar bentuknya, kalau untuk sholat itu tumak ninah itu loh Bu, nggak usah tergesa-gesa. Ya, nanti kalau dalam praktek ritual ibadah, sabar itu juga diartikan tidak boleh tergesa. Ya, ada sholat apa Bu? Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Yang tumak ninahnya enggak ada. Sholatnya sah, iya sah, semuanya terpenuhi. Tapi sesungguhnya ada yang tidak terpenuhi. Tumak nina itu berhenti sebentar, tidak tergesa-gesa. Maksudnya berhenti sebentar pada saat sujud, rukuknya, ya tidaknya itu kasih jeda. Biar khusuknya tuh datang. Kumaha khusuknya datang kalau cendat-cendit kalau bahasa. Ekspres. Yang ekspres biar kereta doang udahnya. Kalau sholat mah jangan. Tapi jangan juga terlalu lambat. Kadang-kadang juga berlebihan ada loh Bu. Ada loh satu masjid kalau tarawih teh bacanya separuh surat Yasin. Lah ya kalau yang di belakang ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada orang hamil atau yang gak kuat berdiri selama itu. Surat Al-Waqiah selesai 1 rakaat. Jadi sekalian menghatamkan Al-Quran sholatnya teh. Ya susah begitu.
Kalau sholat sendiri mah nggak masalah. Kalau sholat bersama-sama yang lain, imam itu harus paham dengan makmumnya. Ya makmumnya kayak gitu ya, pada duduk semua. Ada yang terlalu cepat, ada terlalu lambat. Ya, maka di dalam beribadah itu jadilah yang pertengahan, dalam artian apa? Tidak berlebihan. Ya, ini adalah bab sabar. Ya, nanti untuk sabar ini masih ada penjelasannya nanti pada saat kita membahas akhlak as-sasyah, ya, atau akhlak saksiyah. Insya Allah kita bahas lagi. Nah, sekarang kita akan bahas poin yang